Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saudara-saudaraku PWI LS, janganlah terpengaruh oleh instruksi yang dari PBNU sehingga melemahkan perjuangan, bahkan harus lebih semangat lagi dan anggap itu ya instruksi itu sebagai hasil daripada orang-orang yang lindur ya. Apalagi di situ ada pengurus ya tambang itu ya, pengurus dunia itu. Sekarang mulai mereka terbuka kedoknya ya, dan insya Allah itu satu persatu pengurus-pengurus yang menjadi pembela mati-matian ya kaum perusak itu akan dirusak juga itu ya oleh Allah, akan dibongkar-bongkar itu semua keaibannya ya, semua kesungsangannya. Hakul yakin bahwa PWLSI akan makin jaya, makin kuat, makin solid, makin banyak dukungan ya, makin banyak dukungan, dan insya Allah itu dari orang-orang NU ya, Nadliin, terutama akar rumput ya. Insya Allah itu akan berbondong-bondong itu ikut perjuangan LS ya, perjuangan PWI itu. Pergerakan PWI LS itu disaksikan jutaan saudara-saudara kita ya se-Nusantara itu, dan insya Allah pergerakan yang sangat positif untuk menjaga ya kesucian nasab marwah junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan menempatkan posisi Ahlul Bait yang sebenar-benarnya, membela marwah martabat para ulama-ulama, terutama ulama Nusantara, dan membentengi akidah yang dirusak oleh klan yang gak tahu diri, yang suka ngangkul-ngangkulkan nasab, bersambung ke Rasulullah, tetapi akhlaknya justru bertentangan jauh dengan perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun segelintir orang-orang yang ada di pengurus PBNU itu ya, mungkin mereka mengerti, tahu, akan tetapi tersumbat ya hati nuraninya, atau tersumbat lisannya, entah itu ya tersumbat macam apa, bisa saja itu ya karena ada kecintaan dunia, kepentingan pribadi dan golongan, atau kedekatan, sehingga membabi buta membela klan Ba'alawi dan membabi buta dengan semena-mena ya, membuat framing narasi buruk terhadap perjuangan anak bangsa sendiri. Nah, ini saya yakin mereka insya Allah itu akan tereliminir ya, akan ambruk sendiri itu ya, akan rungkat sendiri ya, karena perbuatan mereka yang menutup mata terhadap kondisi Nusantara kita yang morat-marit sejarahnya ya, yang dirusak oleh klan Ba'alawi, dan juga akidah umat dibiarkan begitu saja. Tahu-taunya ya, ini fakta ya, ada pengurus yang bergelar doktor itu, cengengesan itu, malah dia bermain tambang. Tentunya ini ya, tidaklah dia itu diangkat menjadi komisaris tambang ya. Kalau saja dia itu tidak duduk di dalam pengurus besar ya. Jadi ini juga memanfaatkan penggunaan ya sebagai pengurus besar ini sudah merupakan, saya kira, pengkhianatan ini, meskipun itu hak ya semua orang untuk
mencari jalan ya ekonomi, tapi sadarlah ya bahwa visi misi atau tujuan atau ADRT yang dibuat di dalam PBN itu adalah untuk mengurus umat ya, untuk menjunjung dan menjaga marwah ulama ya, untuk mengembangkan ilmu pengetahuan ya, untuk mengembangkan ekonomi, mengembangkan sosial dan segala bidang ya, supaya apa? Supaya organisasi yang didirikan oleh para wali-waliullah, oleh Hadratus Syekh itu tetap terjaga wibawanya ya, dan makin jaya mulia menjadi betul-betul bentengnya para ulama dan bentengnya akidah umat Islam di Nusantara. Maju, semangat ya, pantang mundur ya. Pergerakan PWLS disaksikan jutaan saudara-saudara kita se-Indonesia, dan insya Allah ya mereka sebagian besar adalah berpandangan positif, hanya sebagian itu para jongos-jongos yang suka berkomentar atau membuat framing negatif terhadap keberadaan PWLS. Ada 3 hal yang saya kira ya, mereka yang beranggapan miring terhadap PWLS itu. Pertama ya, mereka karena tertutup akal sehatnya, karena kotor hatinya, entah itu iri, dengki ya, sehingga dia tidak mengerti dan menutup mata atas pergerakan positif PWLS ya. Kedua ya, mereka ya kudu itu ya, meskipun dia itu tahu keberadaan PWLS membawa dampak atau efek ya positif terhadap perkembangan keislaman di Indonesia, mereka tidak akan bisa. Karena apa? Karena mungkin sudah ada kontrak atau sudah ada sponsor ya, sudah ada kerjasama gitu ya, sudah ada kerjasama sehingga dia tidak bisa gitu loh mengkhianati duit ya, lebih memilih khianat dan ingkar terhadap keyakinan. Yang ketiga, mereka ini sebetulnya ya bertajalul, artinya sudah menjadi watak mereka adalah suka bertajalul, merendahkan dirinya demi kepentingan syahwat, nafsu dunia atau kedudukan gitu loh. Jadi kalah ya. Dulu itu ada orang-orang ya yang diserbu oleh sebuah raja, yang kemudian umat Islam ya pada saat itu ditawari ya harta tahta wanita. Mereka dengan lantang la abi'uddin fid dunya, tidak akan mereka menjual agamanya dengan dunia ya. Begitulah ya semangat, dan saya yakin ya, mohon maaf ini bukan kapasitasnya saya sebetulnya itu memberikan pesan ya, karena saya orang kampung yang jahil ya, al-fakir yang dhaif ya, hakir, dan banyak sekali kekurangan, tetapi saya cinta terhadap kalian, cinta terhadap NU tetap jaya ya, mulia, LS tetap jaya mulia, sebab ya PWLS itu sebenarnya adalah bagian daripada NU dan benteng daripada NU, meskipun bukan masuk dalam banon NU, tetapi sebagian besar pentolan-pentolan PWLS adalah orang-orang NU, anaknya PB ya. Cuman PB yang sekarang lagi oleng sungsang ya sebagian pengurusnya, maka seolah-olah ya PWLS ini keberadaannya itu ya menjadi penaluh bagi mereka ya,
Padahal mereka lah yang menjadi benalu. Mereka lah itu seperti yang memecah belah. Ya, bagaimana tidak dengan instruksi itu, ya, anggota atau jamaah Nadliyin itu otomatis akan terpecah belah, termasuk juga umat Islamnya, ya. Ya, karena pandangan umat Islam tentunya dari dulu berharap adanya andil PBNU itu setidaknya menjadi wasit, ya, untuk menengahi persoalan kisruh nasab ini. Tetapi ketika diam dan begitu bereaksi, ya, malah justru bikin mengejutkan para jamiah Nadlin itu sendiri dan umat Islam di ini. Kenapa? Ya, karena berkaitannya ini bukan hanya masalah nasab saja ini, ya. Ini masalah keutuhan Nusantara, masalah keutuhan tradisi budaya, ya, yang diwariskan oleh nenek moyang kita, gitu ya, oleh Wali Sanga. Ini bukan masalah kesukaan doang, tetapi mereka PBNU malah justru bukan hanya diam, tetapi bereaksi, bukannya membela, ya, orang-orang yang berjuang demi Nusantara, demi bangsa, demi akidah Islamnya, tetapi mereka ngotot bahkan menjadi benteng daripada orang-orang yang merusak Nusantara dan akidah Islam. PBI tampil dan lahir untuk membenahi segala yang dirusak, mengkonter jalannya perusakan, dan membenahi yang sudah rusak. Itu yang saya saksikan dalam perjalanan LS, ya, atau PBI LS ini. Insya Allah Tuhan bersama kita, bersama PBI LS, sampainya menjadi jaya untuk membela membela umat Islam di Nusantara. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.